Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansah dengan NIM A1D11963. Di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 4 bab 10, yaitu tentang persoalan sosial di wilayah setempat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Nah, saya akan membandingkan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan, dimana kalau di wilayah pedesaan itu biasanya masih menjunjung solidaritas, menjunjung gotong royong, kebersamaan, dan lainnya. Sedangkan di kota, semangat gotong royong itu semakin memudar dan orang mulai bersikap individualis, artinya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, ini di wilayah perkotaan ini merupakan salah satu contoh permasalahan sosial di wilayah perkotaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi, yaitu antara pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan pertikaian. Ini bisa terjadi di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah kondisi di mana orang dewasa yang tidak bekerja. Nah, pengangguran ini bisa terjadi karena orang lulusan sekolah lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan. Nah, biasanya jumlah lapangan pekerjaan ini tidak sesuai dengan banyaknya jumlah lulusan sekolah atau lulusan sarjana yang ada, sehingga mereka yang tidak dapat masuk ke lapangan pekerjaan itu terpaksa menganggur. Kemudian kita masuk ke kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak dapat memenuhi kehidupan, kebutuhan pokok. Seperti kebutuhan pokok, yaitu seperti papan, sandang, dan pangan. Nah, papan yaitu tempat kita tinggal atau rumah. Sandang adalah keperluan lainnya seperti pakaian kita yang harus kita butuhkan. Kemudian pangan adalah makanan kita sehari-hari. Jadi orang yang tidak dapat memenuhi 3 hal ini, kebutuhan pokok ini, biasanya dikategorikan orang dalam kemiskinan, karena kebutuhan pokok ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi kemiskinan ini juga dapat menyebabkan
kejahatan, kekurangan gizi, kelaparan, dan lainnya. Nah, kenapa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan? Karena biasanya apabila orang sudah stres atau sudah tidak tahu bagaimana memperoleh uang dan kekurangan iman atau kepercayaan, mereka akan berusaha sebagaimana mungkin mendapatkan penghasilan walaupun dengan hal yang kotor atau melakukan kejahatan. Kemudian kita lanjut ke kejahatan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi kejahatan juga pengangguran, dan kemiskinan bisa menyebabkan kejahatan. Karena biasanya orang pengangguran dan kemiskinan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi apabila orang itu sudah berada sangat stres atau sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya itu, mereka akan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu kejahatan juga, ada juga kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya seperti korupsi. Nah, ini merupakan kejahatan yang disebabkan memenuhi nafsu yang ada. Jadi kejahatan ini menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban. Ya, kita lanjut ke selanjutnya, itu pertikaian. Nah, pertikaian ini disebabkan oleh biasanya juga bisa disebabkan oleh permusuhan atau perbedaan pendapat itu. Permusuhan atau juga kebencian. Nah, jadi seorang yang misalnya satu kelompok orang itu benci dengan kelompok orang lain dan mulai memanas, itu biasanya menyebabkan pertikaian. Jadi ini pertikaian dapat menyebabkan terganggunya kedamaian masyarakat. Sekian materi saya tentang
persoalan sosial di wilayah setempat kayak gitu yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Saya harap dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.